moments later. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitan, yang mana terdiri dari 4. Yang pertama itu obligasi treasury. Obligasi treasury adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Obligasi ini memiliki risiko yang kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Terus yang kedua, obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti resiko harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami resiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Ketiga, obligasi daerah. Obligasi daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Resikonya lebih rendah dari resiko pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat adalah obligasi asing. Obligasi asing adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing. Salah satu resikonya adalah resiko dalam bentuk foreign bond, atau mata uang asing. Resiko lainnya adalah kegagalan untuk membayar. Apa sih keuntungan dan kerugian membeli obligasi dengan mata uang asing? Yang pertama itu keuntungannya. Keuntungannya itu kita akan memperoleh kestabilan nilai mata uang meskipun terjadi fluktuasi. Terus yang kerugiannya itu harus mengikuti aturan serta ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Termasuk harus menanggung resiko ketika negara yang bersangkutan mengalami resiko gagal bayar pada saat jatuh tempo sehingga pembayarannya yaitu jenis dan karakteristik obligasi. Eduardo Stettin menyebutkan ada 8 karakteristik jenis obligasi, diantaranya yaitu 1. Obligasi dengan jaminan, yaitu obligasi yang diterbitkan perusahaan dengan menggunakan jaminan aset berwujud. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan, merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan jaminan aset berwujud. Yang ketiga, obligasi convers. Obligasi convers merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada hari yang telah ditetapkan. Keempat, yaitu obligasi yang disertai warrant. Merupakan dengan adanya warrant, pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Yang kelima, obligasi tanpa kupon. Obligasi ini adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Yang keenam, yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Obligasi ini adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang biasanya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Selanjutnya, yang ketujuh, merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai sebelum waktu jatuh tempo. Yang selanjutnya, ke-8, adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan yang tinggi tetapi juga mengandung risiko yang sangat tinggi. Support interest merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan obligasi tanpa kupon. Menjelaskan tentang suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterikatan dalam menentukan ketetapan. Terdapat 2 jenis keputusan yang biasa digunakan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dalam jangka waktu pendek atau short term dan juga obligasi dalam jangka waktu panjang atau long term. Obligasi dalam jangka waktu pendek memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan obligasi dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obligasi yang dijual tanpa batas waktu. Jika pergerakan obligasi terjadi dalam gerakan yang stabil atau tanpa ada kendala dan permasalahan, serta obligasi yang diperjualbelikan tersebut tidak memiliki batas waktu, maka dapat kita rumuskan menjadi formula sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat bunga obligasi.
Tingkat bunga obligasi sangat beragam. Perbedaan tersebut tergantung pada dua hal yaitu waktu jatuh tempo suatu obligasi. Obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan valued obligasi yang juga berbeda pula. Premi resiko obligasi. Premi resiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas risiko obligasi yang diminta.